Perkenalkan, namaku Indigo, bukan anak Indi-Indi senja, tapi anaknya Bapak Diego. Diego, go, fotografi, go. Begitulah perkenalan singkat dan yel-yel dari wanita muda bernama Indigo. Wah, aku suka semangatmu, ucap kakak angkatan. Nama yang unik ya, biasa dipanggil siapa? Kata kakak angkatan perempuan yang sedang duduk. Biasa dipanggil Cindy, kak, balas Indigo. Oh, salam kenal Cindy. Aduh, kenapa aku dipukul? Terima kasih Cindy perkenalannya. Sebenarnya wawancara ini hanya formalitas saja. Kamu sudah diterima di klub Lensalang saat penyeleksian formulir. Indigo kegirangan dan berkata, terima kasih sekali lagi. Salam kenal semuanya. Indigo hanyalah wanita muda kuliahan biasa. Ia mempunyai rambut hitam dengan panjang di atas bahu dan mata yang tajam. Ia menipu penampilannya yang mengintimidasi dengan topeng wajahnya yang selalu tersenyum dan riang. Pada hari ini adalah wawancaranya untuk masuk ke klub ekstrakurikuler di kampusnya, yaitu klub fotografi yang bernama Lensalang. Berhasil masuk ke klub yang diminatinya, ia menjadi semangat untuk menjalani kehidupan kuliahnya. Untuk merayakan masuknya anggota baru, klub Lensalang mengajak Indigo pergi makan bersama. Setelah berdiskusi untuk makan apa, semuanya setuju untuk pergi ke kedai makan ayam geprek. Saat sampai di kedai makan, Indigo memesan ayam geprek dengan level kepedasan yang paling tinggi. Sangat jarang orang memesannya, karena memang sangat pedas. Bahkan untuk orang yang doyan makan makanan pedas. Semua teman klubnya kaget, sekaligus takjub karena Indigo dapat memakan ayam geprek itu seperti biasa saja. Wah, keren Cindy. Aku saja langsung menangis dan sakit perut saat mencoba level itu. Puji kakak angkatan perempuan bernama Intan. Indigo sudah biasa melihat orang keheranan mengapa ia dapat makan makanan sepedas itu. Sudah dari dulu kak, tak mengapa makanan yang dikatakan orang pedas sekali, di lidah saya hanya seperti biasa saja. Ucap Indigo sambil mencolek sambal. Apakah itu normal? Pernahkah Cindy memeriksa ke dokter jika lidahmu ada mati rasa atau semacamnya? Tanya teman seangkatannya bernama Indra. Pernah, Indra. Udah 2 kali malah. Dokter menjelaskan bahwa memang resistensiku terhadap rasa pedas atau sakit memang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Jadi bukan karena lidahku mati rasa atau semacamnya. Jawab Indigo. Setelah itu, klub Lensalang ngobrol-ngobrol hingga terasa bahwa hari sudah malam. Setelah berpisah dengan teman-teman baru dari klub Lensalang, Indigo berjalan ke halte bus terdekat. Sambil menunggu bus yang datang, ia memainkan smartphone-nya. 30 menit kemudian berlalu. Bus akhirnya datang. Indigo naik ke bus dan menyapa supirnya dengan senyuman. Mencari tempat duduk di tengah dekat jendela, ia duduk di kursi tersebut. Tidak banyak penumpang saat itu. Hanya pasangan suami istri yang tua dan laki-laki yang sepertinya kelelahan. Mengeluarkan permen lollipop pedas dari tasnya, ia membuka bungkusnya dan menikmati permennya dengan santai sambil melihat keluar jendela bus. Sampai di stasiun kereta bawah tanah, Indigo turun di halte tersebut. Ia masih perlu naik kereta bawah tanah untuk sampai ke apartemennya. Tak terasa jam dinding di depan stasiun sudah menunjukkan pukul 10. Ia bersegera membeli tiket dan pergi menuju lorong yang mengarahkan ke tempat tunggu kereta. Tiketnya menunjukkan bahwa keretanya akan datang pada pukul 10.30. Beruntung, Indigo tidak perlu menunggu terlalu lama. Berjalan melalui lorong yang cahayanya agak redup, tiba-tiba, di tengah lorong dan di bawah tangga untuk naik, terdapat seorang wanita dengan jubah putih dan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Tangannya terlihat pucat, seperti mayat. Indigo tahu apa yang sedang menghadangnya di depan. Namun, ia tetap dengan santai berjalan ke depan sambil mengambil permen lollipop pedasnya. Berjalan semakin dekat dan dekat, hingga ia tepat berada persis depan wanita tersebut. Indigo diam tak bergeming, dan hanya menatap wajah wanita itu yang tertutup rambut.
Sama halnya seperti indigo, makhluk tersebut tetap diam tak bergerak sedikit pun. Kemudian indigo menghela napas bosan. Ia mulai berjalan ke arah samping wanita itu. Saat hampir melewatinya, indigo menepuk bahu wanita itu. Indigo tahu bahwa makhluk itu terkejut walaupun reaksi terkejutnya tidak seperti manusia pada umumnya. Indigo berkata, "Kau mencari makanan dengan orang yang salah." Makhluk itu langsung menghilang dan kembali ke alamnya. Kemudian ia mengeluarkan smartphone-nya dan menuliskan sesuatu di note yang berjudul Diari Penelitian Hantu. Diari penelitian hantu tersebut bertuliskan, "Halo, namaku Indigo." Ya, namaku Indigo. Dan ironisnya aku adalah orang indigo atau orang yang memiliki kemampuan supernatural. Kemampuan supernatural seperti apa kalian bertanya? Pertama-tama, orang indigo sepertiku selalu dapat melihat makhluk yang biasa dipanggil orang-orang hantu saat berpindah ke alam manusia. Sedangkan orang biasa hanya dapat melihat mereka jika hantu tersebut ingin menampakkan dirinya. Kedua, aku memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh orang biasa maupun hantu itu sendiri. Aku dapat menyentuh hantu secara fisik, bahkan hingga membunuhnya jika aku ingin. Orang biasa dapat menyentuh hantu secara fisik hanya saat dia menampakkan diri. Sedangkan hantu sama sekali tidak dapat menyentuh atau menyakiti manusia secara langsung. Berikut adalah data-data yang berkaitan dengan kelemahan dan kebiasaan tentang hantu yang berada di dunia ini. 1. Berpindah alam saat mereka ingin mencari makanan atau bisa dibilang energi membuat mereka tetap hidup. 2. Untuk mendapatkan energi tersebut, mereka harus mengumpulkan rasa takut atau rasa kaget dari manusia. Namun ada juga dari mereka yang hanya melakukannya karena iseng. 3. Semua hantu memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama. Tidak ada yang lebih kuat maupun yang lebih lemah. Namun tingkat pengalaman mereka berbeda-beda. 4. Hantu sama sekali tidak bisa menyentuh manusia bagaimanapun caranya. Namun manusia dapat menyentuh mereka saat hantu menampakkan diri. 5. Hantu tidak memiliki bayangan. 6. Hantu hanya dapat menggerakkan benda mati yang kecil, namun sebatas seperti mendorong atau menjatuhkan benda saja. Pengecualian, jika hantu tersebut membentuk komunitas yang besar dan bersatu untuk menggerakkan satu benda cukup kuat untuk menggerakkan benda seberat mayat orang dewasa. 7. Saat suatu kondisi terpenuhi dan manusia berada pada tingkat ketakutan yang tinggi atau saat mental mereka lemah, saat itulah yang paling menguntungkan bagi hantu. Bahkan dapat membuat manusia pingsan dan melupakan kejadian penampakan tersebut. 8. Hantu dapat membentuk sarang mereka sendiri yang syaratnya harus terdiri dari kelompok besar. Jika ada manusia yang memasuki area tersebut dan berhasil membuat manusia itu berada di tingkat ketakutan yang paling tinggi, maka manusia itu akan mati dan memberi energi yang sangat besar bagi para hantu. Warning, ada satu makhluk yang pernah kulihat yang tidak termasuk kategori hantu sama sekali. Makhluk itu lebih seperti monster atau bisa dibilang hewan jadi-jadian yang membunuh korbannya tanpa pandang bulu. Harus dipelajari lebih lanjut. Catatan baru, ternyata hantu memiliki rasa takut yang lebih besar terhadap manusia dibandingkan sebaliknya. Mungkin karena jika mereka tidak hati-hati, mereka yang akan diburu. Setelah selesai mencatat catatan baru di note-nya, Indigo bergegas menuju ruang tunggu kereta. Tak lama, kereta datang dan wanita itu pulang ke apartemennya. Ia langsung tertidur di tempat tidur saat sampai di unit. Aku berkeringat dingin dan terengah setelah terbangun dari mimpi buruk yang sama itu lagi. Aku berada di tengah-tengah hujan dan kemudian diterkam oleh monster yang sama berulang kali. Keesokan harinya, klub Lensela mengadakan lomba yang didanai pribadi oleh ketua. Lombanya sederhana, yaitu mencari foto terbaik yang dibatasi waktu selama seminggu. Indigo bersemangat untuk menunjukkan kebolehannya. Dia mencari ide apa dan mana objek yang ingin difotonya nanti. Melihat referensi di internet, akhirnya ia memutuskan suatu tempat, yaitu sebuah ladang jagung. Indigo menaiki bus yang pergi menuju daerah pedesaan yang terdapat ladang jagung yang sangat luas. Sampai di ladang yang telah ditujunya, ia mulai berjalan untuk mencari spot foto yang tepat. Mencoba beberapa sudut dan tempat, ia masih tidak dapat menemukan foto yang bagus.
Kemudian Indigo melihat sebuah tumpukan jerami. Tapi bukan hanya ada tumpukan jerami yang ada di sana. Ada makhluk kecil yang sedang mengintip. Indigo tahu cepat atau lambat dia akan melihat hantu. Namun, karena jerami tersebut merupakan spot yang bagus untuk berfoto, ia mencoba menghiraukan hantu itu dan berpura-pura tidak melihatnya. Mengambil beberapa foto, kemudian Indigo melihat hasilnya. Indigo kaget dan hampir menjatuhkan kameranya. Indigo tahu bahwa walaupun hantu tidak mempunyai ekspresi tertawa di wajahnya, hantu itu sedang tertawa. Indigo segera mengeluarkan beras knuckle dari saku celananya dan meninju wajah hantu itu dengan keras. Hantu itu terlempar dan tersungkur di tanah. Saat tersungkur di tanah, hantu itu terlihat panik dan bergerak tak karuan karena ingin kabur. Kemudian, Indigo menginjaknya dan mengempalkan tinjunya di depan wajah hantu. Hantu itu menundukkan kepala seperti minta maaf dan mohon untuk dilepaskan. Indigo sudah merasa puas meninjunya sekali di wajah. Akhirnya, ia mengangkat kakinya dan membiarkannya pergi. Hantu itu langsung pergi dengan gerakan tak karuan dan bersembunyi di ladang jagung. Memeriksa hasil foto tadi, ternyata ada satu foto yang hasilnya cukup bagus, dan Indigo puas dengan hal tersebut. Senang sudah berhasil mendapat foto yang diinginkan, ia memutuskan untuk menelusuri jalan setapak ladang jagung. Puas jalan-jalan, akhirnya ia ingin pulang. Namun, Indigo tersesat di ladang jagung karena ia saat berjalan sambil asik melihat hasil foto tadi. Terus berjalan mencoba mencari jalan keluar, akhirnya Indigo malah makin tersesat. Indigo memeriksa area di sekitar. Ia tidak merasakan energi komunitas hantu yang berarti ia tidak sedang masuk ke area sarang hantu. Kemudian, ia memiliki ide untuk mencari jalan keluar. Memilih satu arah dan tetap berjalan lurus apapun yang terjadi. Tak terasa hari sudah malam. Indigo sudah berjalan terus-menerus. Terus berjalan, akhirnya ia berhasil keluar dari ladang jagung tersebut. Indigo bernapas lega. Ia menemukan jalan setapak menuju desa. Namun, di depannya ada makhluk yang menghadang. Disinari sinar bulan, terlihat jelas bahwa makhluk itu memiliki bayangan. Indigo paham bahwa di depannya bukanlah hantu, melainkan monster yang dapat mengancam nyawanya. Monster itu melihat Indigo dan segera berlari untuk menerkamnya. Indigo tetap diam tak bergerak. Monster itu menerjang Indigo dan membunuhnya dengan brutal. Ya, seperti yang kalian dengar. Dengar suara tembakan. Tunggu. Suara tembakan? Mengapa ada suara tembakan? Bukannya Indigo sudah mati? Akhirnya aku bisa mendengar suaramu dengan jelas. Jadi kau yang selalu memunculkan makhluk aneh di depanku dan membuatku selalu mendengar suara hujan walaupun tidak ada sebesar bau air di dalam. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir dengan diam dan menghentikan suara hujan membuatku berpikir bahwa kau berhenti mengawasiku? Siapa kau? Kenapa kau dapat berbicara dalam kepalaku dan memunculkan suara hujan? Kataku sambil memegang Glock 19 dan bersiaga menembak. Wanita itu menjadi gila dan berbicara tak karuan karena terlalu lama berinteraksi dengan hal supernatural.
Tubuh Indigo tiba-tiba terlilit kawat besi, entah dari mana asalnya. Tunggu, mari kita bicara. Dan mulut wanita itu terjahit dengan benang besi. Tiba-tiba muncul 10 monster yang sama dari dalam kegelapan dan berjalan menuju wanita sialan itu. Indigo mati terkoyak-koyak dan dimakan tanpa sisa oleh monster tersebut.